di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterapkan? Mungkin namanya Enam Syuhada. Enam Syuhada Iya. itu, Enam Syuhada dipasang di sini, Enam Syuhada. Beb Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Beb Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan Masya. dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh, lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta. Tadi saya lihat wawancara Hersu Beno Arif ya, dengan juru bicara Anies Baswedan. Namanya itu bukan Said Didu, Sudirman Said ya. Panjang juga, udah dilihat 1,8 ribu ya, 1.800 ya. Baru 1 jam sebelum maghrib tadi. Tadinya rencana mau saya komentari pakai OBS, jadi wajah saya kerekam, mereka juga kerekam, tapi saya urungkan. Saya coba ingat-ingat yang penting ya. Pertama, Sudirman Said itu bicara tentang life cycle product ya. Dalam manajemen, dalam marketing itu biasa begitu kan ya, ada life cycle product. Jadi kalau ada, dia bicara dua yang saya ingat tuh, itu sama ini, apa itu, life cycle product sama kritik dia ke Kompas ya, koran Kompas yang setelah kehilangan Yaakob Utama itu mungkin ininya berubah ya, misinya itu berubah, lebih memuja kekuasaan khususnya Jokowi. Yang pertama tentang life cycle product. Setiap produk itu awalnya kan dikenalkan ke masyarakat, naik. Kalau kita bicara marketing tuh ya, saya dulu pernah belajar marketing tuh beberapa semester di S2 dulu. Tapi jangan bilang-bilang kalau saya pernah di S2, bilang aja saya pernah 14 semester gitu aja. Jadi OB, office boy di kampus yang sekarang UIN namanya, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Ciputat Jakarta situ ya. Jangan bilang-bilang kalau saya pernah di belajar marketing ya di S2. Nah, ada life cycle product. Jadi produk itu pertama dikenalkan, terus naik dia. Lama-lama diterima, dia dibeli banyak orang atau juga ditolak. Tapi setelah melakukan diterima dengan banyak orang oleh banyak pelanggan, produk itu kemudian penjualannya
disikapi sama pelanggan itu kemudian flat, terus kemudian decline, menurun sampai muncul produk baru, selalu begitu. Life cycle product, naik dia, growth, tumbuh, kemudian sampai peak, sampai puncaknya, dan kemudian mungkin dia flat, lama-lama flat itu maksudnya mendatar penjualannya atau disikapi secara oleh pelanggan itu lama-lama oleh konsumen, lama-lama dia decline, turun, dan hilanglah produk itu. Dan kemungkinan Anies akan pada saatnya dia akan mencapai puncaknya. Mungkin sekarang baru mulai growth, tumbuh ya. Nah, orang-orang yang tadi dalam survei itu mungkin tinggi, nanti kemungkinan dia decline pada saat saat pemilihan. Kira-kira gitu ya saya tangkap ya. Dari ya ada saya jelaskan sedikit ya, saya kasih contoh tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, Kompas ya. Kompas itu sudah beda dengan Kompas, koran Kompas atau ya sekarang TV. Beda dengan zaman masih ada bukan PK Oyong, temannya PK Oyong itu Yaakob Utama ya, pemimpin redaksinya atau pendirinya. Pendirinya kan dua, Yaakob Utama dan PK Oyong ya. Dua-duanya sudah almarhum ya. Nah, dulu zaman Pak Harto memang dulu dipuji-puji, tapi menjelang akhir kekuasaan itu dibombardir ya oleh Kompas, itu tidak dipuji-puji ya. Begitu juga Habibie awalnya terus kemudian di akhir kekuasaannya dipuji. Begitu juga Gus Dur, ya kan. Tetapi sekarang di akhir kekuasaan Jokowi justru katanya Kompas itu menurunkan wawancara Rossi dengan siapa itu konglomerat Yusuf Wanandi dengan bahasa seperti itu yang tidak mengendaki ada calon presiden yang ketiga, cukup dua orang ya, dua calon. Itu tidak mencerminkan satu wawancara yang khas Kompas ya. Dan sekarang kemudian survei Kompas itu menempatkan di akhir kekuasaan Pak Jokowi yang setahun lagi, justru Pak Jokowi itu dalam survei Kompas itu kepuasan masyarakat itu sampai 80-90%. Itu nggak masuk akal ya, nggak sesuai dengan kenyataan kata Sudirman Said. Mungkin ya, kenapa dia masih memuji-muji dan memuji Pak Jokowi di saat kebijakan politiknya itu sangat kontroversial. Itu kemungkinan karena generasi baru yang mengelola Kompas itu sudah kehilangan mata hati yang dulu menjadi ciri khas dari Kompas waktu pendirinya, yaitu Yaakob Utama masih ada. Sekarang tampaknya generasi ini sudah berubah dan visi Kompas baik TV maupun koran itu sudah berubah dengan hilangnya sang pendiri awal, yaitu Yaakob Utama. Nah, itu yang ada dalam wawancara tadi yang masih lekat ke dalam pikiran saya sebelum maghrib tadi. Sekarang udah jam 8:30 ya. Saya kira itu supaya apa yang saya perhatikan tadi, apa yang saya dengar tadi nggak hilang ya. Saya dokumentasikan dalam bentuk video yang sangat sederhana tentang life cycle product dan tentang survei Kompas yang tidak adil, cenderung menjilat penguasa yang sedang decline. Saya Dwi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta Fasbir Sobron Jamilah. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.